Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Khairina dalam pembelajaran matematika. Oke, pada materi hari ini kita akan membahas tentang kombinatorika. Nah, pada sesi yang kombinatorika yang pertama, kita akan ada 4 bagian. Ada yang pertama adalah pencacahan, yang kedua pembagian kasus, yang ketiga permutasi dan kombinasi, dan yang terakhir adalah permutasi dan kombinasi lanjutan. Baik, kita akan lihat satu persatu. PPT ini saya dapatkan dari Pak Dia Syahrian. Ya, ini emailnya ya. Oke. Nah, di sini ada quote-nya. Kamu melakukan hal-hal yang sulit di sini, itulah yang membuat kemampuanmu berkembang. Ya, benar sekali ya. Ketika kita melakukan menerima suatu tantangan dan kita mencoba menyelesaikannya, maka kemampuan kita akan berkembang. Demikian ya. Oke, kita masuk kepada materi pencacahan. Kita lihat dari soal ya. Andi akan mengecat bangun berikut sehingga kotak yang bersebelahan memiliki warna yang berbeda. Oke. Jika Andi memiliki 4 buah warna cat, berapa banyak cara Andi dapat mengecat bangun tersebut? Oke. Nah, di sini tersedia 4 buah warna cat. Sedangkan kotaknya ada 5. Ya, dan perlu diingat katanya untuk yang bersebelahan, warnanya harus berbeda. Jadi katakanlah misalnya di sini sudah merah, maka di sini nggak boleh lagi merah. Merah yang nggak boleh lagi itu warna lain. Nah, kalau di sini merah lagi boleh? Boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Kita lihat. Kita misalkan setiap kotak itu bernomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke. Kita misalkan warna catnya tadi ada 4. Nah, kita misalkan warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna biru. Oke. Sekarang jika Andi mengecat sesuai urutan dengan memulai dari nomor 1, maka pada kotak nomor 1 tersebut terdapat 4 warna yang dapat digunakan. Nah, maksudnya di sini untuk kotak yang nomor 1, sebentar saya kehilangan kursor saya. Oke, ini. Di sini, nah untuk yang pertama, nah ini kita bebas mau warna apa saja, gitu ya. Oke. Dan selanjutnya, sedangkan untuk kotak yang kedua, nah warna yang sudah digunakan pada kotak pertama ini tidak boleh lagi muncul di kedua. Sehingga di kotak pertama kita punya 4 pilihan. Namun di kotak kedua, pilihan yang sudah digunakan di satu tidak boleh lagi. Katakanlah misalnya merah sudah digunakan di kotak pertama, maka di kotak kedua tinggal kuning, hijau, dan biru. Tinggal 3 pilihan. Gitu ya. Oke. Nah, ini di sini kita tulis ulang lagi. Nah, di kotak 1 kita bebas mau pilih warna apa saja. Sedangkan pada kotak 2, kita boleh gunakan warna yang lain ya. Warna apa saja kecuali warna yang telah digunakan pada kotak 1. Nah, katakanlah misalnya kita pilih di sini warna merah. Maka di kotak yang kedua di sini boleh kuning, boleh hijau, boleh biru. Jadi padanannya bisa merah kuning, merah hijau, merah biru. Nah, atau misalnya kotak 1 kita kasih warna kuning. Jadi kotak keduanya merah, biru, hijau. Jadinya kuning, merah, kuning, biru, atau kuning, hijau. Atau sebaliknya, warna yang lainnya lagi. Nah, warna yang lain lagi misalnya warna yang lain lagi ya. Nah, sehingga kita pilih misalnya warna yang lain lagi. Maka selalu akan ada 3 pilihan di kotak kedua. Dari hal tersebut, dapat kita simpulkan, nah di kotak 1, kita punya 4 cara mengisinya, 4 pilihan. Sedangkan kotak kedua, kita punya 3 pilihan. Kalau misalnya kita list satu-satu, tadi apa? Merah, kuning. Merah, ini yang pertama, kotak pertama. Yang kedua, kotak kedua, merah, hijau. Merah, biru. Kalau kuning, kuning, merah,
kuning, hijau, kuning, biru. Lagi, hijau, merah, hijau, biru, hijau, kuning. Ya, lagi, misalnya biru. Sekarang kotak pertama biru, merah, biru, kuning, biru, hijau. Jadi totalnya ada 12. Atau dengan mudah gini, yang kotak pertama 4 pilihan, kotak kedua 3 pilihan, maka 4 kali 3 sama dengan 12. Gitu ya. Nah, ini dia kalau kita buatkan diagramnya ya. Ada 12 cara. Oke, nah sekarang kita melaju ke kotak yang 3 dan 4. Nah, untuk kotak ketiga, nah di kotak nomor 1, katakanlah kita punya 4 pilihan. Kotak kedua, kita punya 3 pilihan. Nah, untuk kotak ketiga, kita cuma tidak boleh mewarnai dengan warna di kotak kedua. Karena kan yang dia bersebelahan dengan hana kotak kedua. Warna yang digunakan di kotak 1 masih boleh kemari. Jadinya, hanya satu pilihan yang tidak boleh, warna yang dipakai di sini. Ya, jadinya di sini nanti tetap 3 pilihan, sedangkan di sini warna yang sudah dipakai di sini yang tidak boleh ya. Maka ada 3 cara. Ada 3 cara untuk mengecat kotak ketiga, dan juga ada 3 cara untuk kotak keempat. Karena yang tidak boleh hanya kotak yang sebelahnya. Gitu ya. Nah, oke. Kita tinjau bawah ya. Jadi, nah kalau misalnya kita sampai di kotak keempat, nah berarti kotak pertama 4 pilihan, kotak kedua 3 pilihan, hanya satu yang di sini tidak boleh ya. Kotak ketiga ini satu pilihan saja yang tidak boleh, yaitu pilihan dari kotak kedua yang udah digunakan di kotak kedua. Jadinya dia tetap 3 pilihan. Warna yang di sini aja yang nggak boleh ya. Berikutnya juga 3 pilihan. Dan hasilnya adalah 108 cara. Kita belum selesai ya. Kita belum melihat untuk kotak yang kelima. Nah, sekarang kita masalahnya di kotak yang kelima. Kotak yang kelima itu bentuknya itu seperti ini. Perhatikan bentuknya. Nah, dia bersebelahan dengan 2 kotak. Akibatnya, 2 warna di sini yang tidak boleh digunakan, yaitu warna yang di sini dan warna yang di sini. Jadinya, yang tadinya 4 pilihan warna, 2 warna tidak boleh, maka tersisa berapa pilihan? Hanya 2 pilihan. Nah, jadinya dengan mudah bisa kita tentukan. Nah, ya, hanya ada 2 pilihan warna yang tersisa untuk kotak ke-5. Jadinya yang tadi kan yang sampai satu kotak 1 sampai 4 sudah 108 cara. Tinggal kita kali dengan yang di kotak 5, jadinya 216 cara. Oke, kita lanjut. Ya, sudah selesai ya. Kita lihat nomor 2. Suatu keluarga terdiri dari 2 orang putra dan 3 orang putri. Apabila kelima orang tersebut duduk berjajar dengan posisi yang putra selalu mengapit yang putri, maka ada berapa formasi yang mungkin? Oke, duduknya berjajar ya. Kalau duduk berjajar berarti seperti ini. Ada 5 putra di sini juga putra. Maka di tengah di sini adalah 3 putri ya. Oke, bagaimana cara menyusunnya dan berapa banyak formasi yang mungkin? Oke, kita lihat ya. Karena ada 2 putra, 3 putri, berarti totalnya 5 ya. Nah, maka ada 5 yang akan disusun. Oke. Tempat yang paling kiri. Nah, yang paling kiri di sini kita bisa isi dengan 2 pilihan. Karena putranya kan 2 orang ya. Karena tempat yang paling pinggir katanya kan putra. Jadi di sini boleh putra yang pertama ataupun putra yang kedua. Nah, sedangkan yang paling kiri kedua terdapat 3 putri. Nah, untuk di sini, nah yang ini bagian diisi oleh putri ya. Maka untuk posisi di sini tidak boleh diisi oleh putra. Dia harus putri di sini. 3 bangku di tengah harus diisi oleh putri. Putri ada 3 putri. Jadi untuk yang di sini maka 3 pilihan. Boleh putri 1, putri 2 ataupun putri 3. Nah, untuk yang di tengah karena juga harus putri, karena putri 1 orang sudah duduk di sini, maka di sini tinggal
2 putri. Untuk berikutnya putri tinggal 1 lagi, ya kan? Nah, jadinya mau tak mau hanya dia sendiri pilihannya di sini. Sedangkan yang terakhir adalah ditutup dengan putra juga. Dan putra kebetulan memang 1 lagi, karena 1 sudah mengisi posisi yang paling kiri. Itu ya. Nah, hasilnya tinggal dikalikan. 2 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. Nah, hasilnya adalah 12 formasi. Oke. Kita lanjut soal nomor 3. Berapa cara menempatkan 2 benteng berbeda warna pada papan catur berukuran 4 kali 4 sehingga kedua benteng tersebut tidak saling memakan? Oke, tahu benteng ya? Nah, dalam catur itu kan dia ada raja, ada Mahisa. Ya nggak sih ini namanya? Ya, ada menteri. Terus ada benteng. Ada kuda. Dan ada pion. Kalau pion ini kan ada 8 ya. Kalau raja dia jalannya 1 kotak, hanya bisa 1 kotak. Ya, ke kanan, kiri, depan, belakang hanya bisa 1 kotak, gitu ya. Kalau Mahisa dia yang penting lurus. Lurusnya itu boleh horizontal, boleh vertikal, boleh diagonal, sejauh apapun. Langkahnya itu tak terbatas. Ya, yang penting dia lurus. Lurusnya itu boleh horizontal, boleh vertikal, boleh diagonal ya. Kalau menteri, dia jalannya diagonal. Ya, dia spesialis diagonal. Ada 2 menteri. Kalau Mahisa kan 1, raja 1. Menteri yang di kotak hitam dan menteri yang di kotak putih. Yang di kotak hitam dia selalu di hitam, jalannya yang putih selalu di putih. Nah, bagaimana dengan benteng? Nah, benteng itu dia yang jalannya horizontal atau vertikal. Dia nggak bisa jalan ke arah yang lain. Nah, kuda itu L ya. Kuda itu L dan pion itu yang jalannya 1 langkah atau 2 langkah di tempat sendiri ya. Untuk memakan dia baru jalannya serong ya. Diagonal 1 kotak. Oke, catatan. Benteng pada permainan catur mempunyai kemampuan untuk bergerak atau memakan buah lawan pada petak-petak yang berada pada 1 garis horizontal atau 1 garis vertikal. Nah, dia kan cuma bisa jalan horizontal atau vertikal. Jadi kalau misalnya, nah kita misalkan gini, dia di sini letaknya si bentengnya itu, dia bisa bergerak. Ini bisa dia bergerak ke sini, bisa bergerak kemari. Jadi kalau misalnya ada bidak lawan di sini, dia bisa makan. Ataupun di sini, ya di jalur ini daerah kekuasaannya, dia nggak bisa bergerak ke tempat yang lain, gitu ya. Oke, untuk lebih jelas ada gambarnya di sini. Nah, karena papan caturnya itu 4 kali 4, nah jadi hanya 4 kali 4. Kalau catur biasa 8 kali 8 ya. Oke. Nah, misalkan benteng hitam ditempatkan pada petak tersebut. Nah, misalnya ditempatkan di sini. Oke. Perhatikan. Jika dia ditempatkan di sini, maka di sini tidak boleh ada benteng yang 1 lagi. Karena kan syaratnya 2 benteng itu tidak boleh saling makan. Tadi kan kedua benteng tidak boleh saling makan. Nah, maka kotak yang saya garis merah ini, benteng yang pertama tidak boleh. Maka benteng yang lain boleh berada pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pilihan. Oke. Jika benteng hitam ditempatkan pada petak yang lain. Nah, misalnya dia ditempatkan di sini sekarang. Kalau dia ditempatkan di sini, berarti yang tak boleh itu di sini sama di sini. Maka yang ini boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, sepertinya dimanapun benteng yang pertama kita letakkan, maka benteng kedua hanya punya pilihan 9 kotak agar tidak saling makan. Bisa dipahami ya? Ini kan kenapa kita letakkan yang 1 lagi di sini? Agar dia tidak saling makan. Kalau dia horizontal atau vertikal dengan benteng yang pertama, maka dia kan saling makan. Jadi biar tidak termakan, letakkanlah di tempat yang sudah saya tandai ini. Jadi ada berapa pilihan? Ada 9. Mau kita letakkan di sini, tadi juga 9. Ya, jadi benteng yang pertama punya 16 pilihan, 16 cara. Ya. Sedangkan yang kedua ada
9 cara. Maka 16 dikali dengan 9 ya. Oke, maka hasilnya adalah 144 cara. Nah, kita lihat soal nomor 4. Budi mencoba membentuk bilangan genap 3 digit dengan digit-digitnya tidak boleh ada yang sama. Bilangan genap 3 digit, tapi digit-digitnya tidak boleh ada yang sama. Dan digit-digit tersebut diambil dari 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa banyak bilangan genap yang dapat dibentuk? Oke, definisi genap itu seperti apa? Genap itu gimana sih? Kapan suatu bilangan dikatakan genap? Apakah 243 itu genap? Ataukah 132 itu genap? Apa kriteria genap itu? Genap ketika ya satuannya genap. Ya, nah ini satuannya genap enggak? Enggak, ini 3 ganjil, maka ini tak genap. Sedangkan ini nggak peduli angka yang lainnya itu ganjil, yang penting satuannya genap, maka dia genap. Ya, 252. Satuannya aja lihat. Misalnya 348. Satuannya aja yang kita lihat. Kalau satuannya genap, maka dia genap. Oke. Ya. Kita ada 7 angka yang akan kita gunakan untuk menyusun bilangan 3 digit itu. Nah, ratusan, puluhan, sama satuan. Ingat, satuannya harus genap. Ya, satuannya harus genap. Oke. Kalau misalnya kita mulai dari ratusan, nah, untuk ratusannya kita mulai ada 7 pilihan. Nah, misalnya puluhannya 6 pilihan, maka satuannya itu seperti apa? Nah, ini kan jadi masalah. Oke. Bilangan genapnya itu ada 3 untuk satuannya. Bisa 2, bisa 6, bisa 8. Tapi apakah menjamin 2, 6, 8-nya itu sudah digunakan atau belum digunakan di ratusan dan puluhan? Nah, ini kan jadi masalah ya. Nah, oke. Jadi dalam menyiasatinya, pencacahan bisa kita mulai dari digit terakhir. Karena tidak ada jaminan. Di ratusan dan puluhan kita belum menggunakannya. Jadi kita mulai saja dari satuannya. Nah, ini kan ratusan, puluhan, satuan. Kenapa isinya 3? Ada 3 pilihan. Pilihannya 2, 6, 8. Nah, untuk satuan. Nah, sedangkan untuk ratusan, nah, satu angka sudah kita gunakan di sini. Satu pilihan sudah digunakan di sini. Terserah, mau angka 2, mau 6 atau 8. Yang penting satu pilihan sudah hilang. Jadinya dari 7, karena satu sudah digunakan, maka di sini tinggal 6 pilihan. Oke, maka untuk puluhannya, nah 2 sudah digunakan. Untuk 1 kita taruh di sini angkanya, 1 kita taruh di sini. Maka untuk puluhannya tersisalah 5 pilihan. Nah, untuk totalnya maka bisa kita kalikan saja ya. Oke, jadinya 6 kali 5 kali 3. Maka hasilnya adalah 90. Jadi terdapat 90 bilangan yang dapat dibuat. Oke. Nah, berikut ini adalah soal latihan. Silahkan coba dikerjakan untuk memperkuat lagi pemahamannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.